Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tim penilai kinerja kepala sekolah di SMK Negeri 1 Rancah pada tahun 2024. Saya Undang Tetang Hidayat akan menyampaikan laporan kinerja selama setahun mulai Januari sampai Desember. Adapun acuan yang kami susun pada bulan Januari tahun 2024 yaitu menyusun program sekolah. Tahapan ini berdasarkan penyusunan berbasis dokumen rapot pendidikan di tahun 2023. Jadi kami menyusun program sesuai dengan apa yang ada di rapot pendidikan yang muncul di tahun 2023 sebagai acuan dan akan dilaksanakan di tahun 2024. Kemudian pelaksanaan program sekolah yaitu dilakukan dengan melibatkan sumber daya sekolah secara bersama-sama dengan membuat perencanaan program secara dilaksanakan oleh stakeholder, oleh komponen, oleh keluarga besar SMK Negeri 1 Rancah. Kemudian yang ketiga adalah refleksi dan evaluasi program, karena kepala sekolah merupakan bagian dari tugasnya adalah manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Ini bagian daripada evaluasi kinerja selama 1 tahun kebelakang dan akan dilakukan di akhir tahun. Penyusunan program itu tadi sudah disampaikan berdasarkan rapot pendidikan. Ditinjau dari rapot pendidikan di 2023, kita melihat apakah numerasi, literasi, dan yang lainnya sudah memenuhi syarat. Ketika ada kekurangan maka akan diperbaiki, ketika sudah baik akan dipertahankan, ketika memerlukan suatu konsistensi terhadap kegiatan maka kami bersumber kepada rapot pendidikan. Nah itu. Kemudian kita juga mengembangkan sekolah berdasarkan atau mengacu pada visi dan misi sekolah yang sudah ditetapkan oleh keluarga besar SMK Negeri 1 Rancah. Yang terakhir adalah karakteristik dan skala prioritas yang dibuat oleh sekolah berdasarkan kebutuhan yang ada untuk pengembangan sekolah lebih lanjut. Kemudian adapun program unggulan bidang kurikulum, kami dipisah-pisah kegiatan-kegiatan itu berdasarkan 4 aspek. Yang pertama bidang kurikulum, kerjasama dan penyelesaian di bidang dunia kerja, penyiapan siswa magang ke luar negeri, peningkatan kompetensi GTK, proses dan hasil pembelajaran. Itu kami difokuskan terhadap hal itu karena 2024 ini SMK Negeri 1 Rancah mendapatkan anugerah untuk menjadi atau diproyeksi menjadi sekolah pusat keunggulan. Kemudian program unggulan bidang humas atau hubungan industri yaitu mengefektifkan bursa kerja khusus. Alhamdulillah dibentuknya tim BKK sehingga BKK di SMK Negeri 1 Rancah bisa berkembang dan bisa menyalurkan alumninya ke industri. Kemudian program Job and Edupair. Selain itu, kami melaksanakan program Job Fair yang sudah dilaksanakan beserta Edupair. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan semboyan SMK, BMW bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Bekerja, kita siapkan job fair. Kemudian melanjutkan perguruan tinggi, kita siapkan melalui Edupair dan kewirausahaan melalui SPW-nya. Program kunjungan industri. Tujuannya adalah supaya para siswa mengetahui industri yang standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga warga atau siswa SMK Rancah itu memahami seperti apa industri yang sebenarnya. Kemudian program-program di bidang kesiswaan, yaitu
program-program peningkatan karakter P5 melalui literasi dan numerasi, pembinaan minat bakat, pembinaan prestasi. Kemudian program unggulan bidang sarana prasarana yang pertama adalah menata EduBank. Kami sudah membentuk dan membuat EduBank yang bekerja sama dengan Bank Jabar Banten serta Bank Siliwangi. Dua-duanya menyupport keberadaan EduBank yang ada di SMK Negeri 1 Ranca. Kemudian renovasi dan penataan kantin sekolah. Kantin sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siswa, di mana selama pembelajaran di SMK 1 Ranca, siswa membutuhkan makanan yang mensupport terhadap pembelajaran. Dengan adanya kantin, maka kita bisa mengontrol makanan apa yang bisa dimakan sesuai dengan standar kebutuhan anak-anak. Bisa mengontrol makanan yang bisa mulai dari kebersihan, halal, dan yang lainnya. Kemudian pembuatan ruang UKS. Seiring dengan bertambahnya siswa sebanyak 1.345, maka kebutuhan UKS yang sudah ada sudah tidak layak lagi, sehingga kami di tahun 2024 ini alhamdulillah bisa mengembangkan 2 unit, 1 unit tambahannya rencananya 1 unit atau 1 tempat untuk putri, 1 tempat untuk putra. Itu adalah ruang UKS. Selanjutnya digitalisasi kartu inventaris barang. Kita mengembangkan inventarisasi di suatu ruangan, baik kelas, ruang TU, ruang kepala sekolah, ruang apapun, dengan cara inventarisasi melalui barcode. Kita bisa mengetahui dengan cara ada barcode, kemudian diklik sehingga mengetahui ada apa di ruangan tersebut. Yang terakhir, perbaikan dan penambahan inventarisasi. Jadi ketika kita membutuhkan barang-barang inventarisasi yang rusak, itu kita optimalkan supaya pelayanan terhadap siswa, terhadap masyarakat bisa optimal. Ini adalah beberapa dokumen keterlaksanaan seperti halnya kegiatan siswa, launching buku yang diterbitkan oleh anak-anak dan dibuatkan oleh guru juga, peresmian kantor EduBank itu dihadiri oleh dari BJB, kemudian kami juga mendapatkan support dari Dinas Pendidikan Provinsi berupa alat praktek untuk TBSM, yaitu motor listrik. Itulah yang bisa saya sampaikan kegiatan yang selama mulai dari Januari sampai Desember 2024. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.